Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan, segenap para alim, para ulama, yang kami muliakan segenap asatid-asatidah sekalian, tidak lupa yang kami muliakan segenap jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, oleh Allah kita pagi hari ini kembali diberikan rahmat dan nikmat hingga kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini, bersama-sama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita melanjutkan, kita mengkaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, satu kitab yang disusun oleh Imam Nawawi, kitab yang menjelaskan berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Menjadi satu nikmat besar yang harus kita syukuri, karena dengan kita setelah sholat subuh kita mengkaji seperti ini, berarti kita itu tergolong orang yang mengsegerakan melakukan kebaikan. Mari kita mulai dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan kita membaca Fatihah bersama-sama Allah senantiasa memberikan kita semuanya hidayah, ma'unah, inayah oleh Allah. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan rizki yang halal, rizki yang barokah oleh Allah. Semoga kita semuanya senantiasa dimudahkan dalam kita beribadah, dan semoga oleh Allah kita ini digolongkan orang-orang yang husnul khotimah, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita pada bab yang ke-9, bab tasi'u fi kitabatil Qur'ani wa ikramil mushafi. Bab yang ke-9 yakni berkaitan dengan penulisan Al-Quran dan memuliakan mushaf. I'lam, ketahuilah, annal Qur'anal aziza kana mu'allafan fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Al-Quran kita yang kita pegang, yang ada di rumah kita, yang sekarang kita temui itu sudah disusun di zaman Rasulullah. Artinya Al-Quran ini pada masa Nabi itu telah disusun sebagaimana di masa saat ini, Pak. Ala ma huwa fil mashohi fil yauma. Disusun seperti halnya Al-Quran pada masa ini. Artinya Al-Quran kita hari ini
itu adalah Al-Quran yang telah disusun pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi walakin lam yakun majmu'an fi mushafin, tetapi tidak dikumpulkan di satu lembaran atau di dalam satu jilid, bal kana mahfudun fi sudurir rijali, akan tetapi itu diingat betul di dalam hati para sahabat. Fakana tawaifu minas sahabati mahfu yahfadunahu kulluhu, maka banyak sekali para sahabat-sahabat yang menghafalkan Al-Quran. Wa tawaifu yahfaduna ab'adun minhu, dan sebagian yang lain menghafalkan bagian-bagian daripada Al-Quran. Jadi kita akan membahas khusus berkaitan dengan sejarah Al-Quran. Perlu diketahui, Nabi Muhammad ini adalah Nabiyal Ummiyah. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasula. Jadi Allah itu memang menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi yang ummi. Makna ummi itu nabi yang nggak bisa baca dan tulis. Nabi Muhammad memang nggak bisa baca dan tulis, tetapi Nabi Muhammad ini beliau sekali dapat wahyu nggak akan pernah lupa, Pak. Sanukri'uka fala tansa illa masya Allah. Setiap Nabi Muhammad diberikan wahyu, meskipun panjang, turun kepada Nabi sekali turun langsung satu surat yang panjang, Nabi pasti langsung ingat, tidak akan pernah lupa, kecuali illa masya Allah. Maka untuk ingatan Nabi Muhammad itu terjamin. Apalagi Nabi Muhammad ini terus dikawal malaikat Jibril. Setiap Ramadan Nabi Muhammad hafalannya dicek. Nabi membaca, malaikat Jibril menyimak, malaikat Jibril membaca, Nabi Muhammad menyimak, terus begitu. Yang kedua, Nabi Muhammad ini setiap kali dapat wahyu, maka pasti Nabi Muhammad memanggil para penulis wahyu. Orang-orang yang menjadi penulis wahyu Nabi Muhammad itu banyak sekali. Ada sahabat Zaid bin Sabit, sahabat Ubay bin Ka'ab, sahabat Mu'ad bin Jabal, sahabat Muawiyah bin Abi Sofyan, Khulafaur Rasyidin. Banyak sekali sahabat-sahabat yang mereka ini oleh Nabi ditugaskan khusus. Setiap kali turun wahyu, maka Nabi akan memanggil mereka untuk menuliskan wahyu. Jelas ya? Ini penting sekali. Kenapa? Kemarin saya itu kaget, ada orang yang dia membaca sejarah Quran kemudian mengatakan, Ustadz, berarti Al-Quran yang itu adalah Al-Quran yang beda dengan versi Al-Quran Ibnu Mas'ud, Ustadz, ya gitu. Jadi menganggap ada Quran versi Ibnu Mas'ud, Quran versi Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Maka Al-Quran ada beberapa versi. Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab suci yang terjamin keasliannya tanpa sedikit pun terkontaminasi. Dan itu sudah terpercaya dan telah terbukti. Jadi apa yang ada pada Quran hari ini, kalau Anda menemukan manuskrip Quran yang itu ditulis 1000 tahun yang lalu, 1300 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, dipastikan meskipun Anda punya Quran cetakan terbaru, isinya sama. Saya ulangi ya, Anda punya Quran cetakan paling tua dengan Al-Quran terbaru, Anda bandingkan, dipastikan isinya pasti sama.
Beda dengan kitab yang lain. Contoh ketika kitab Injil versi sekarang, versi untuk Inggris, versi untuk Eropa, versi untuk Yunani, itu pasti akan ada sekian banyak perbedaan. Apalagi kalau untuk tiap tahunnya ada edisi revisi dan sebagainya. Kalau Quran tidak, Al-Quran yang ada pada saat ini dipastikan sama persis dengan Al-Quran yang ada pada masa Rasulullah. Maka apa yang kita baca hari ini itulah yang turun pada Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Beda dengan kitab yang lain, contoh umpamanya Injil bahasa Indonesia. Kan tentu yang turun pada Nabi Isa tidak seperti itu, karena ini bahasa Indonesia. Kalau untuk Quran ini kan yang kita baca sama persis dengan yang diterima Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu ketika turun wahyu, Nabi pasti mengingat, Nabi pasti menyuruh para sahabat mencatat, dan Nabi itu pasti mendikte para sahabat. Ada sekian banyak sahabat ini yang mereka terkenal sebagai penghafal Quran. Sahabat-sahabat penghafal Quran itu luar biasa, banyak sekali. Sengaja kami membawa kitab At-Tibyan karya Syekh Ali As-Sobuni dan kitab Mannail Qoton, kitab khusus untuk ulumul Quran. Karena memang pembahasan kita kaitan sejarah Quran. Bahwasanya para penghafal Quran pada masa Nabi itu banyak, dengan kita melihat sekian banyak sejarah. Pernah Rasulullah itu didatangi beberapa perwakilan kabilah, kemudian meminta Nabi agar Nabi berkenan mengirimkan sahabat-sahabatnya, karena kabilah ini mengaku telah masuk Islam, maka mereka ingin dibimbing. Nabi senang sekali, maka Nabi mengirim 70 sahabat penghafal Quran. Saya ulangi ya, 70 sahabat penghafal Quran. Akhirnya 70 sahabat ini mengikuti orang-orang tadi. Ternyata ketika di satu tempat namanya Bi'rul Ma'unah, sumur Ma'unah, yakni tempat antara Mekah dan Madinah, 70 orang ini dibantai, Pak. Ya. Sampai akhirnya keluar namanya apa itu kunut nazilah sebagainya, itu karena sejarah daripada Bi'rul Ma'unah. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum, turunnya ayat itu kaitan dengan Bi'rul Ma'unah. Tapi kaitan ulumul Quran, sejarah ini menjadi bukti. Dulu ada 70 penghafal Quran. Yang ini tidak tergolong Abu Bakar, Umar, Utsman, karena nggak masuk dalam 70 ini. Sahabat-sahabat ini pilihan Nabi, mereka kalau siang kerjanya ulet, kalau malam ibadah dan penghafal Quran. Kemudian ketika pada masa Abu Bakar terjadi perang Yamamah, terjadi perang Riddah. Dalam perang Yamamah saja itu ada 70 sahabat penghafal Quran wafat. Maka para ulama itu mencatat, Nabi Muhammad itu ketika para sahabat mau diutus pasti disuruh menghafalkan Quran. Di masjid Nabi itu senantiasa terdengar dengung suara orang menghafalkan Quran. Makanya pada masa Rasulullah itu Al-Quran dihafal oleh sekian banyak sahabat. Jelas ya? Cuma ini belum dituliskan dengan cara dijadikan satu. Nabi umpamanya turun surat Yasin, panggil sahabat Zaid bin Sabit, Zaid bin Sabit ini saya turun dapat surat ini, maka dituliskan. Kemudian sahabat Ali ini ayat ini turun, langsung dituliskan, terus begitu.
Para sahabat itu mereka menuliskannya dengan ada yang di pelepah kurma, ada yang di kulit hewan, ada yang di pokoknya media-media yang bisa ditulis mereka menuliskan Quran. Tapi semua tulisan ini belum dijadikan satu. Tapi para sahabat sudah hafal. Jelas ya? Lalu ketika Rasulullah wafat itu Al-Quran telah sempurna. Sahabat ini sudah hafal, sahabat sudah mencatat. Cuma falamma kana zamanu Abi Bakrin As-Siddiq, ketika masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wa kutila, dan terbunuh siapa kasirun sahabat banyak, min jumlatil Qur'ani, min hamalatil Qur'ani, dari mereka penghafal Quran, khofa mautahum, maka Abu Bakar ini takut terhadap wafatnya para sahabat, wahtilafaman ba'dahum, dan takut terhadap terjadinya perbedaan orang ba'dahum setelah masa Abu Bakar, fihi, di dalam Al-Quran. Fastasyara as-sahabata radhiyallahu anhum fi jam'ihi fi mushafin, maka akhirnya Abu Bakar meminta saran kepada para sahabat agar Al-Quran yang sudah ditulis tadi itu dijadikan satu semuanya. Akhirnya pada masa Abu Bakar itu begini, ada sekian banyak penghafal Quran tersebut itu wafat. Dalam perang banyak yang wafat. Yang paling prihatin itu Umar bin Khattab. Umar itu mendatangi Abu Bakar. Umar mengatakan, Abu Bakar, bagusnya Al-Quran yang sudah ditulis pada masa Nabi oleh sahabat, semua tulisannya disatukan. Jadi kalau hafalan sudah aman, tapi kalau tulisan ini butuh disatukan. Kenapa? Karena para penghafal Quran ini banyak yang wafat. Kalau nanti semua penghafal Qurannya wafat dan tulisannya nggak disatukan, takut nanti ada yang tercecer hilang. Ya umpamanya, mohon maaf Pak, kita semuanya yang hadir kira-kira hafal surat An-Nas apa enggak? Hafal ya? Selagi kita semua hafal surat An-Nas, tapi berkaitan dengan penulisan surat An-Nas bisa apa enggak? Anda saya kasih buku, kemudian Anda saya minta nulis An-Nas semuanya, tulisannya kira-kira sama apa enggak? Ini beneran ini. Umpamanya udah kita semua hafal Al-Fatihah kan? Al-Fatihah insya Allah kalau kita semua mulai kecil hafal, tapi saya kasih kertas satu-satu, terus Anda tulis Al-Fatihah, ini kira-kira tulisannya benar apa enggak ini semua ini? Maka pada masa Umar, pada masa Abu Bakar, Umar itu minta Abu Bakar tolong tulisan itu semuanya disatukan. Semuanya sudah hafal, tetapi untuk manuskripnya, tulisannya itu butuh disatukan. Abu Bakar itu orang yang keras kaitan dengan pingin menjalankan perintah Nabi, karena prinsipnya Abu Bakar, beliau itu sebagai khalifah, hanya pengganti Nabi. Artinya apa kebijakan Nabi, ya itu yang akan dilakukan Abu Bakar. Sesuatu yang tidak dilakukan Nabi, ya Abu Bakar nggak mau melakukan. Maka Abu Bakar itu dia dengan prinsip kaifa af'alu ma lam yaf'alhu Rasulullah. Bagaimana mungkin saya melakukan satu kegiatan yang itu tidak pernah dilakukan Nabi? Saya nggak mau membuat program menyatukan Al-Quran, saya nggak mau. Tapi Abu Bakar ini terus dipaksa oleh Umar. Umar hampir setiap hari mendatangi Abu Bakar, karena kekhawatiran Umar kalau Al-Quran hanya susunannya itu pada hafalan para sahabat, dan kemudian sahabat ini banyak yang wafat, kalau semuanya wafat siapa yang tahu susunan Al-Quran?
Jelas apa ya? Akhirnya apa yang dikhawatirkan Umar ini bisa difahami dan Allah membuka hati Abu Bakar. Akhirnya pada saat itu Abu Bakar setuju untuk sebuah program menyatukan penulisan Al-Quran. Maka ditunjuklah sahabat Zaid bin Sabit pada masa itu. Zaid bin Sabit ini ketika beliau diminta, Zaid itu menolak, Pak. Zaid ini mengatakan, Abu Bakar, seandainya kamu ini memerintahkan ini kepada saya, amanah ini, lebih baik saya kamu perintahkan memindahkan gunung Uhud daripada menyatukan manuskrip Quran. Kenapa? Sahabat sudah banyak menyebar. Ada sekian banyak sahabat itu yang mereka membawa tulisan Al-Quran pada masa Nabi, sedangkan Quran itu turun dalam kurun waktu 23 tahun. Yang punya catatan 20 tahun yang lalu siapa? Yang punya catatan 10 tahun yang lalu siapa? Itu makanya Zaid bin Sabit itu pada dasarnya menolak. Enggak, Abu Bakar, ini terlalu berat. Tapi Abu Bakar akhirnya tuh setelah dia hatinya dibuka Allah, gantian Abu Bakar yang hampir setiap hari meminta Zaid bin Sabit. Akhirnya Zaid bin Sabit dia setuju. Dan Zaid bin Sabit itu dia memiliki sebuah standar yang sangat luar biasa. Zaid bin Sabit itu dia hafal Quran, terkenal hafal Quran. Oleh Nabi dia ditugaskan, Zaid, kamu belajarlah bahasa Ibrani. Kalau ada orang Yahudi mengirim surat ke saya dengan bahasa Yahudi, nanti kamu yang memahami, kamu yang membaca, kamu yang membalas. Jadi Nabi itu, beliau itu betul-betul pemikirannya jauh ke depan. Sahabat ini kamu belajar ini terus begitu. Maka Zaid bin Sabit itu terkenal pemuda yang sangat cerdas dan teliti. Maka Zaid bin Sabit itu setelah diberikan amanah untuk mengumpulkan Quran, dia memiliki dua standar. Pertama, makana mahfudun fi suduri rijal, yang dikumpulkan itu adalah satu, apa yang menjadi ingatan para sahabat harus sesuai ingatan. Saya ulangi, harus sesuai ingatan. Yang kedua, makutiba baina yadayi Rasulillah, yang dituliskan itu harus di hadapan Nabi Muhammad, dan itu harus ada dua saksi. Jadi oleh Abu Bakar, oleh Umar, Zaid itu diminta, Zaid, kamu tiap hari selama program penggabungan Quran ini, tiap hari kamu di depan pintu masjid. Zaid tiap hari itu di depan pintu masjid. Semua sahabat yang mereka datang berjamaah itu oleh Zaid akan diminta, siapa yang punya tulisan Quran yang ditulis pada masa Rasulullah di hadapan Rasulullah, tolong dikumpulkan. Kenapa? Untuk disalin. Jelas ya? Untuk disalin. Setiap hari Zaid bin Sabit itu dia di depan masjid itu mengumpulkan. Dan tidak semua orang yang bawa tulisan langsung diterima. Kenapa? Karena standarnya dua. Pertama, tulisan ini harus sesuai dengan hafalannya. Loh, kok nggak sesuai ini? Pertama harus sesuai hafalan. Yang kedua, kamu nulisnya ini di mana? Saya nulisnya dulu di sini. Di hadapan Nabi apa enggak? Di hadapan Nabi. Saksinya siapa? Ini saksinya dua sahabat ini. Jadi satu harus sesuai hafalan, dua itu harus ada saksi saat menuliskannya. Jelas ya Pak ya? Sampai akhirnya itu ada satu ayat di mana ayat ini hampir saja Zaid bin Sabit nggak berani memasukkan dalam Quran. Kita kan insya Allah sering mendengar
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum, sampai seterusnya itu Zaid itu hafal. Selagi Zaid itu hafal, tapi kemudian yang punya catatan ini nggak ditemukan. Ini siapa yang punya catatan ini? Mereka hafal, tapi karena nggak ada yang punya catatan, itu nggak berani memasukkan. Ini kan kita, ini ada ayat laqad ja'akum, tapi yang punya catatan siapa? Semua sahabat mencari, Pak. Sampai ditemukanlah pada sahabat Abi Huzaimah Al-Ansori. Oh, ini ternyata yang punya catatannya, yakni sahabat Abu Huzaimah Al-Ansori. Jadi mereka ini hafal, tapi tidak mau menuliskannya berdasarkan hafalannya. Harus ada catatan yang ini ditulis di depan Nabi dengan dua saksi. Kenapa? Setiap kali turun wahyu, Nabi pasti menuliskannya, menyuruh sahabat untuk menuliskan. Makanya sebagai bukti kehati-hatian tadi, kan kita ini badal ayat yang menegaskan kedatangan Rasulullah itu nggak main-main. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum, itu Zaid bin Sabit nggak berani mencatat. Kenapa? Tidak ditemukan sahabat yang punya catatan di hadapan Nabi meskipun hafal. Akhirnya setelah muter-muter dicari, baru ketemu yang punya catatannya adalah sahabat Abi Huzaimah Al-Ansori. Maka terkumpullah semua Al-Quran ini. Setelah terkumpul, kemudian oleh Zaid bin Sabit itu diletakkan di masjid. Semua sahabat diminta untuk ngecek. Artinya ini biar kita itu semakin yakin, Pak, Quran yang ada pada kita itu terjaga, sedikit pun nggak ada yang bukan Quran, nggak ada yang masuk, Al-Quran nggak ada yang tertinggal. Semua sahabat yang mereka menjadi saksi Rasulullah, mereka yang dibimbing langsung Rasulullah, mereka yang betul-betul diatur atau dididik Rasulullah, itu disuruh ngecek Quran ini sudah sesuai apa belum. Maka semua sahabat mengatakan, oh sudah, semuanya sepakat, sudah masuk semua. Jelas ya? Sudah masuk semua, Pak. Maka pada masa itu akhirnya berhasil Quran yang ditulis pada masa Nabi dikodifikasikan, dikumpulkan, kemudian pada masa Abu Bakar ini jadi namanya Mushaf Abu Bakar. Setelah itu diletakkan pada istri Nabi, yakni Hafsah putrinya Umar. Jadi ini sudah terkumpul ini mushaf yang merupakan susunan Al-Quran yang ini ditulis pada masa Nabi, dibimbing Nabi sendiri, sudah ada, diletakkan di rumah Hafsah putrinya Umar. Abu Bakar kemudian wafat. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, Umar juga wafat. Maka dilanjutkan, fastasaro as-sahabata radhiyallahu anhum fi jam'i fi mushafin fa asaru bidzalika fakatabu fi mushafin. Maka semua sahabat memberikan saran kepada Abu Bakar untuk menuliskannya dalam satu mushaf. Waja'alahu fi baiti Hafsah ummil mukminin. Maka setelah selesai, maka mushaf itu ditaruh di rumahnya Hafsah, yakni istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma Rasulullah itu beliau menurunkan Al-Quran dengan beberapa kiroah, Pak. Saya ulangi, beberapa kiroah. Kita tentu pernah mendengar ada orang yang membaca wadduhi wallaili idza saji, umpamanya gitu. Atau dalam qiraah yang lain ada, kalau kita yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una.
Tapi qiraah yang lain, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yukhadi'una, tetap dibaca depan yukhadi'u, belakang yukhadi'u. Kita tentu pernah mendengar, bahkan di Batam ini ada beberapa orang yang dia ahli Quran, dia membacanya dengan qiraah yang bukan qiraah seperti kita. Membaca ketika Maliki yaumiddin, dia membacanya pendek, Maliki yaumiddin. Saya ulangi ya. Jadi kalau masalah Quran kan ada namanya qiraah sab'ah, 7 cara dalam membaca Quran. Itu tidak berarti Qurannya ada 7 versi, bukan. Dalam satu titik ayat ini, kalimat ini Nabi membacanya begini, sebagian oleh Nabi diajari cara bacanya begini. Karena antara orang Mekah, orang Quraisy, orang Madinah itu dialeknya beda-beda. Maka Nabi memang sengaja begitu. Ini diajarkan oleh Rasulullah sendiri. Sahabat ini kamu bacanya Maliki yaumiddin. Yang ini Maliki yaumiddin gitu. Jelas ya? Dulu ini dikumpulkan pada masa Abu Bakar dengan qiraah sab'ahnya. Kemudian setelah Islam berkembang pada masa Umar bin Khattab, para sahabat ketika mengajarkan Quran itu tetap memakai standar yang diajarkan Rasulullah dengan qiraah sab'ah. Maka para sahabat itu ada yang mengajarkan sederhananya, ini kalau Al-Fatihah membacanya Maliki yaumiddin. Tapi sahabat yang lain mengajarkannya Maliki yaumiddin, itu pendek, nggak boleh panjang. Orang yang tidak faham itu saling menyalahkan. Kamu bacanya nggak boleh panjang, Maliki yaumiddin. Kenapa? Ajaran guru saya, seorang sahabat Nabi, itu bacanya pendek, Maliki yaumiddin. Sahabat yang lain terus terjadi perbedaan begitu. Bukan kaitan Qur'annya, tapi cara bacanya. Jelas ya? Akhirnya sampai pada masa Utsman bin Affan, karena mereka orang-orang yang baru masuk Islam dari berbagai daerah, mereka bahkan itu membawa dialek mereka masing-masing. Jadi kalau orang Jawa membaca Qur'annya dengan Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Kalau nanti orang daerah ada orang Bali tidak bisa baca ta, bahasanya ta, an'amta alaihim, bukan ta tapi ta gitu. Kalau orang daerah Yaman nggak bisa membaca go, nggak bisa membaca ko, bisanya go. As-Sakof jadi as-Segaf. Magadir ya galbil ala, itu dulu kita tentu pernah mendengar itu. Tulisannya itu bukan Magadir tapi Makodir ya kolbi. Tapi bacanya Magadir, itu tulisannya ko tapi bacanya ga. Semua orang membawa dialek masing-masing ketika membaca Quran. Akhirnya ini Al-Quran butuh distandarkan. Yang benar seperti apa? Maka itu dilakukan pada masa Utsman bin Affan. Falamma kana fi zamanil Utsman wangtasyara al-islamu khofa Utsmanu radhiyallahu anhu wuku al-ikhtilafi. Pada masa Utsman ketika Islam sudah menyebar, maka Utsman ini khawatir kalau terjadi perbedaan al-muaddi ila tarki syai'in minal qur'ani awi ziyadati fihi, yang perbedaan itu akan mendatangkan sebagian Quran tertinggal atau bahkan ditambah atau bahkan merubah. Fanasakho min dalika majmu'i alladhi inda Hafsah alladhi ajma'at as-sahabatu alaihi masohifa. Akhirnya Utsman itu menyalin Quran yang ada pada masa Abu Bakar, disalin tapi dengan sebuah penulisan standar. Jadi Quran yang ada pada masa Utsman ini bukan Utsman mengumpulkan lagi, tidak, tapi salinan daripada Quran yang ada pada masa Abu Bakar yang diletakkan di rumah Hafsah, disalin.
tapi dengan cara penulisan yang standar. Jelas ya? Nah, insya Allah ini nanti akan kita lanjut dalam pembahasan berikutnya, karena begini, Quran itu sejarahnya panjang. Ini kemarin tuh ada seorang artis dari Australia, dia penyanyi dan dia mu'alaf. Dia tuh tanya pada ChatGPT ini, videonya itu membuat banyak orang masuk Islam, Pak. Padahal sederhana sekali pertanyaannya. Hei ChatGPT, bisa nggak kamu membuat padanan Quran? Jalan ya, bisa nggak kamu membuat Al-Quran yang sama? Ternyata ChatGPT mengakui nggak bisa, karena Al-Quran itu nggak ditemukan algoritmanya, rumus-rumusnya nggak bisa, maka nggak bisa membuat yang sama, itu nggak bisa. Lalu apakah Quran yang ada sekarang ini asli? Jawabannya asli. Saya ulangi ya, dia ya sederhana tanyanya itu, apakah kamu bisa membuat salinan Quran, artinya membuat ayat yang sama seperti Quran itu? Nggak bisa. Ketika tanya, bisakah kamu membuat ayat yang sama seperti Injil atau Bible? Bisa. Ya beneran bisa itu. Ketika ditanya, apakah Quran yang ada saat ini itu orisinal asli yang ada pada masa dulu Nabi Muhammad? Dijawab iya. Dengan sekian banyak argumentasinya itu, yang ini sebagai bentuk dari waktu ke waktu Al-Quran itu terjaga. Banyak orang masuk Islam. Ini orang Australia, dia akhirnya mu'alaf dia. Jelas ya? Nah, ini mungkin pembahasan kita pada pagi hari ini. Sebelum kami lanjut, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, kami persilahkan. Karena kita membahas sejarah ya. Tidak ada? Maka ingin kami tunjukkan begini. Dalam kitab At-Tibyan ini sebutkan, fanasakho min dalikal majmu'i alladhi inda Hafsah radhiyallahu anha alladhi ajma'at as-sahabatu alaihi masohifa wa ba'asa biha ilal buldan. Jadi pada masa Utsman itu Islam menyebar luar biasa, orang dari berbagai daerah masuk Islam. Pada masa Nabi, bahkan setelah Rasulullah wafat, Islam itu hanya pada di 3 tempat. Hampir mayoritas orang itu murtad. Yang masih Islam itu Mekah, Madinah, sama Taif. Hampir semua daerah yang dulu pada masa Nabi masuk Islam itu murtad. Pada masa Abu Bakar kan terjadi perang Riddah, perang murtad. Kenapa? Mayoritas daerah-daerah itu menganggap dengan wafatnya Nabi berarti kewajiban Islam sudah selesai. Maka dengan Rasulullah wafat, nggak ada kewajiban lagi untuk mengikuti Islam karena Nabi sudah wafat. Maka mereka itu ketika oleh Abu Bakar diperintahkan membayar zakat, merasa nggak wajib. Kenapa? Nabi sudah wafat. Akhirnya pada saat itu, kalau dalam kitab Khulasoh Nurul Yakin, kitab yang kecil itu pelajaran di pesantren Ibtidak itu, di sana sebutkan setelah Rasulullah wafat, sekian banyak daerah murtad, yang masih masuk Islam itu hanya Mekah, Madinah, dan Taif. Jelas ya? Yang lainnya hanya sedikit sekali yang masih Islam. Dari kabilah itu hanya beberapa orang, dari kabilah itu hanya beberapa orang. Maka pada masa Utsman ini ternyata setelah Abu Bakar perang, mereka yang murtad diperangi. Pada masa Umar Islam berkembang, pada masa Utsman itu Islam berkembang luar biasa. Akhirnya dikhawatirkan adanya sesuatu yang bukan Quran masuk di dalam Quran. Utsman membuat kebijakan, Al-Quran ini harus distandarkan.
dia meminta Al-Quran yang ada di Hafsah, yang dulu ditulis pada masa Abu Bakar, kemudian ditulis dengan tulisan standar, musyawarah dengan para sahabat sebagainya. Anda lihat di Quran kita, ketika tulisan Maliki Yaumiddin itu akan setelah mim, lam, kaf. Saya ulangi ya, ada namanya Rosem Usmani, metode penulisan Utsman bin Affan. Cara nulisnya itu aneh, Pak. Kita kan membacanya Maliki Yaumiddin, itu kan panjang. Cara menuliskannya tidak mim, alif, lam, kaf. Tidak ma, mim, alif, tapi mim, langsung lam, terus kaf. Cuma di atas mim ada alif kecil, serit ini. Jelas ya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimat alamin itu ain, lam, mim, no, ya, nun. Jadi tidak ain alif tapi ain, cuma di atasnya dikasih alif kecil. Jadi beliau itu membuat sebuah standar agar semua orang yang diajari Nabi itu bisa baca Quran yang sama. Jangan sampai sahabat ini yang diajari Nabi tapi Qurannya beda. Beliau nggak mau. Semua harus standar. Maka beliau membuat sebuah metodologi penulisan Quran agar semuanya jadi satu. Maka ketika ditulis mim, lam, kaf, cuma di atas mim dikasih alif kecil. Yang baca panjang masuk Maliki karena ada alif kecil. Yang baca pendek juga masuk. Kenapa? Habis mim langsung lam. Maliki Yaumiddin itu. Ketika dulu kan nggak ada titik, pada masa Utsman itu nggak ada titik, maka ketika dituliskan yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una, dan ada wa ma yukhadi'una, menuliskannya tidak yakhda'una, itu berarti ya, kho, kemudian dal, nun, wawu, nun, yakhda'una, dal, ain, wawu, nun. Jadi tidak begitu, tapi dengan ada alif kecil. Yang baca panjang masuk, yang baca pendek juga masuk. Maka pada masa Utsman itu dibuatlah standar penulisan Quran. Orang yang kita membacanya wadduha wallaili idza saja, itu pas. Ada orang yang dia membaca wadduhi wallaili idza saji, itu juga pas. Makanya dalam hal ini pada masa Utsman itu dibuatlah Al-Quran standar, yang kemudian Al-Quran ini dikirimkan. Beliau membuat sekitar riwayat yang jelas itu 4. Ada yang mengatakan 5, bahkan ada yang mengatakan 7. Beliau membuat Al-Quran 4, ini standar semua, dikirimkan ke Mekah, dikirimkan ke Syam, dikirimkan ke Bahrain dan sebagainya. Daerah-daerah semuanya Qur'annya harus mengikuti itu. Jelas ya Pak ya? Sampai saat ini. Jadi Al-Quran kita sekarang ini disebut Rosem Utsmani. Rosem Utsmani itu berdasarkan salinan Abu Bakar As-Siddiq. Yang salinan Abu Bakar ini berdasarkan kesepakatan para sahabat yang bertemu langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya Pak? Jadi biar kita tahu, maka dengan adanya standar seperti itu, ulama yakin dan kita semua umat Islam yakin Quran yang kita pegang saat ini sama persis dengan Al-Quran yang diterima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup ya? Ya, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kalbinya dari kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.